Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah mulia, yakni menuntut ilmu agama, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman, dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Ini belum bisa hidup ya, gak connect ya. Ya dari tadi pagi ya. Tadi pagi juga gak bisa. Mungkin pakai laptopnya Ustaz Mahir. Baik, barakallahu fikum. Sambil lalu pembahasan kita sampai pada tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49, yang mana pertemuan sebelumnya ayat 31 sampai 41 bercerita tentang Nabi Saleh beserta kaumnya, yakni kaum Samud. Kemudian di ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44 itu bercerita tentang nabi-nabi setelahnya secara umum. Kemudian di ayat yang ke-45 ini sampai dengan 49 akan bercerita secara singkat tentang kisah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya dan bagaimana tantangan dakwah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya telah dibacakan ayatnya, ya kan? Telah dibacakan ayatnya. Nah, thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Pada ayat yang ke-45. Kemudian kami utus
Musa dan saudaranya, yakni Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, wa sultani mubin, dan membawa bukti yang nyata, ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin, yang mana mereka berdua berdakwah, ya, Musa dan Harun ini berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fastakbaru, mereka takabur, mereka sombong. Wa kanu qauman 'alin, mereka termasuk kaum yang meninggi, yakni tinggi hati. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepada dua orang yang mana dua orang ini mithlina, seperti kami, manusia biasa, wa qaumuhuma lana 'abidun, dan kaum dari keduanya ini, yakni Bani Israel, itu menjadi budak-budak kami. Ini kata Fir'aun, ya. Jadi Bani Israel itu menjadi budak-budaknya Fir'aun. Fakadzabuhuma wa fakanu minal muhlakin. Mereka mendustakan keduanya, mendustakan Musa dan Harun. Fakanu minal muhlakin, mereka menjadi kaum yang dibinasakan. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Kami datangkan kepada Musa itu kitab, ya, yakni kitab Taurat, agar mereka Bani Israel itu mendapatkan petunjuk. Baik, itu ayat yang kemarin kita baca, ya, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-49. Barakallahu fikum, langsung kita baca tafsirnya. Tafsirnya dibaca dari faqauluhu summa arsalna Musa ibna Imrana kalimar rahman. Ketemu? Qari, ketemu dah? Tengah. Jadi yang sebelumnya itu muqaddimah saja. Tsumma arsalna Musa ibna Imran kalimar rahman. Ketemu? Mic-nya mati. Tsumma arsalna Musa, ya, faqauluhu tsumma arsalna Musa ibna Imran kalimar rahman. Bawah. Langsung saja pakai HP, tidak apa-apa. Nah, wa faqauluhu tsumma arsalna Musa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala huna thumma arsalna Musa akhahu Harun. tsumma arsalna Musa ibna Imran kalimar rahman. Di bawahnya itu Thumma arsalna Musa ibn Imran kalimar rahman. Nah, wa akhahu Harun hina sa'ala rabbahu an yushrik lahu fi amrihi fa'ajaba su'alu bi ayatina ad-dalalatu ala sadaqahuma wa sahah ma ja'a bihi wa sultanun mubin ay hujjatu bayyinah min quwwatiha an taqah
وطهر القلوب وتنشط عليها بقوتها فانتشد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة بالبلاد على المعارضين وهذا قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولهذا رئيس المعارضين عرف الحق وعالم فسأل بني إسرائيل إذا جاءه بتلك الآيات البينات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور فقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مدبورا وقال تعالى وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظالما وعلوا وقال هنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه كهامان وغيره من الرؤساء فاستكبروا أي تكبروا عن الإيمان بالله واستكبروا على الأنبياء وكانوا قوما عالين أي أصبحوا غلو وقهر والفساد في الأرض ولهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستقر منهم فقالوا كبرا وتيها وتحذيرا كبرا وتيها وتحذيرا لضعفاء العقول الطموحة أنؤمن ببشرين مثلنا كما قال من قبلهم سواء بسواء تشابه قلوبهم في الكفر فانتشبهت أقوالهم وأفعالهم وجههم minnat Allahi alaihima birrisalah. Baik, cukup sampai situ dulu. Nah, barakallahu fikum. Faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna Musa." Kemudian kami utus Musa. Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa. Siapa Musa itu? Musa itu ibnu Imran, anaknya Imran, Kalimur Rahman. Dia memiliki gelar Kalimur Rahman, Kalimur Rahman atau Kalimullah, yakni nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihis salam, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ini merupakan keistimewaan Nabi Musa alaihis salam, sehingga beliau digelari dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah. Nah, di dalam satu ayat di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Benar-benar Allah mengajak bicara langsung Musa itu. Ya, Allah mengajak
bicara langsung Musa itu, yakni di Turi Saina ketika Musa mencari penerangan, mencari api di Turi Saina. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa, dan Allah berikan mukjizat. Awal pertama kali itu tongkat dan tangan yang dapat mengeluarkan cahaya. Itu mukjizat yang pertama kali yang diberikan kepada Musa saat Allah ajak bicara Musa. Nah, Allah utus Musa Kalimur Rahman wa akhahu Harun, dan saudaranya yang bernama Harun. Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa. Selisih 3 tahun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan selisih 3 tahun. Akan tetapi nantinya Harun ini bertugas menjadi nabi dan rasul itu setelah Musa. Yani bersama-sama datang menghadap Fir'aun berdakwah. Jadi Harun ini menjadi partnernya Musa, karena Musa ini punya kesulitan di dalam berbicara karena sempat menelan api, ya, tapi tidak sampai dimasukkan ke dalam perutnya, ya. Jadi Musa itu memilih api ketika disuruh milih benda yang beberkan kepada Musa oleh Fir'aun, itu Musa malah mengambil api dan ditelannya. Lidahnya menjadi rusak, ya, tidak sempurna. Nah, jadi Harun ini sebagai juru bicaranya lah, ya, juru bicaranya, partnernya Musa, dan juga sama-sama berdakwah bersama Musa. Hina sa'ala rabbahu an yusyrikahu fi amrihi fa ajaba su'lahu. Yang mana Musa itu memohon kepada Allah untuk yusyrikahu, untuk mengikut sertakan Harun. Jadi Harun ini atas permintaan Nabi Musa, ya. Jadi Allah cantumkan di dalam Al-Quran, Allah kisahkan tentang bagaimana kekhawatiran Musa itu. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saya khawatir kaum saya itu mendustakan saya. Wa yadiku sadri wa la yantaliqu lisani. Hatiku menjadi sempit, lisanku tidak lancar bicara. Fa arsil ilayya Harun. Utuslah bersamaku Harun, saudara saya. Jadi Harun ini menjadi nabi dan rasul setelah Musa minta kepada Allah, ya, karena Musa ini khawatir dakwahnya tidak diterima sama kaumnya, Nah, fa'ajaba su'lahu, Allah mengabulkan permintaannya Musa, maka Harun diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Harun diangkat menjadi nabi dan rasul. Bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, ya. Keduanya itu punya tanda-tanda, ya, punya mukjizat, dan keduanya ini akan membawa kebenaran yang nantinya kaumnya tidak bisa menolaknya. Ad-dallati ala sidqihi ma wa sihhati ma jaa bihi, yang mana dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut menunjukkan atas kebenaran mereka berdua, wa sihhati ma jaa bihi, dan kesahihan apa yang mereka bawa, ya. Jadi ya kebetulan di masa Fir'aun itu
lagi maraknya para tukang sihir, ya, maka nanti mukjizat Nabi Musa itu berkisar tentang, ya, bagaimana menaklukkan tukang sihir, ya. Karena kesukaan di bangsa mereka saat itu adalah sihir. Nah, jadi biayatina, tanda-tanda kebesaran kami, yang dimaksud di situ adalah diantaranya, ya, adalah tongkat yang nantinya bisa berubah jadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan, kemudian tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya yang sangat, ya, yang sangat terang, ya. Wasultani mubin, dan membawa bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, ay hujjatin bayyinatin, hujjah yang jelas, yakni kitab Taurat. Min quwwatiha an tuqhiral quluba wa tusallitu 'alaiha liquwwatiha, yang dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, yang menjadi mukjizatnya Nabi Musa itu harusnya antuk hirol qulub, bisa memaksa hati-hatinya orang kafir itu menjadi beriman, wa tusallitu 'alaiha liquwwatiha, dan dapat menguasai mereka karena kekuatan mukjizat tersebut, ya. Jadi saking kuatnya mukjizatnya Nabi Musa itu, harusnya itu bisa tukhirul qulub, memaksa hati itu beriman, harusnya. Jadi nanti kita akan bisa membayangkan bagaimana Fir'aun itu kecongkakannya atau penentangannya atau kekufurannya. Kenapa? Karena bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan bukti yang sembarangan, tapi bukti-bukti yang besar, bukti-bukti yang nyata. Nah, bisa ditampilkan? Coba turun terus. Bi ayatina, itu antuk hirol qulub, itu di tengah-tengah. Nah, terus ke atas, antuk hirol qulub. Mati lagi. Ayo lanjut. Baik. Jadi harusnya dengan tanda kebesaran Allah tersebut itu dapat memaksa hati orang yang kafir menjadi beriman. Fatanqadu laha qulubul mu'minin, maka orang-orang yang beriman itu akan tunduk hatinya. Ya, nanti dari Bani Israel dan bahkan dari penyihirnya Fir'aun itu ada yang beriman, ya. Ada yang beriman. Wa taqumul hujjatul bayyinatu 'alal mu'anidin, dan tegak hujjah yang jelas atas orang-orang yang menentang. Wa hadza kaqaulihi, dan ini seperti firman Allah, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Allah berfirman, sungguh kami berikan kepada Musa itu, ya, tis'a ayatin bayyinat, 9 tanda, 9 bukti nyata, bayyinat yang jelas. Bayangkan, bukan hanya 2 itu hanya salah satunya saja, hanya salah 2-nya saja, ya, 2 itu salah 2-nya saja. Tadi itu apa? Tongkat dengan apa? Tangan yang mengeluarkan cahaya. Di antaranya pula, ya, yang dimaksud dengan 9 itu adalah belalang. Ya, Allah turunkan belalang kepada, ya, Fir'aun dan, ya, dan penduduknya yang kufur, sampai mengacaukan Mesir saat itu. Jadi Mesir sudah mau panen saat itu, Allah turunkan apa? Belalang, tidak jadi panen. Ya, bahkan belalangnya itu bukan hanya mengganggu tanaman saja, tapi masuk ke dalam rumah-rumahnya penduduk Mesir saat itu, sampai mereka nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas. Jadi semua itu penduduk Mesir itu, ya, wilayah Mesir itu penuh dengan apa? Belalang. Ya. Belalangnya kalau jarang-jarang, tidak terlalu banyak, bisa dimasak, Pak, ya. Tapi kalau terlalu banyak,
Bingung juga. Dari 9 itu masuk di dalamnya kutu. Allah turunkan kutu. Ya, kutu itu ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud ya kutu yang ada di rambut. Gimana? Bayangkan coba. Jangan dikasih kutu beberapa saja sudah bingung ya, garu-garu. Itu kutunya banyak sekali. Kemudian juga kata. Allah turunkan kata ya kepada penduduk Mesir. Kata. Ya, kalau di tempat kita mungkin kata di sawah ya. Ini kata ini memenuhi penduduk Mesir, memenuhi wilayah Mesir, di luar maupun di dalam rumah. Darah. Jadi semua air yang ada di wilayah Mesir itu penuh dengan darah. Kemudian angin topan, kemudian paceklik, ya. Kemudian yakni kekurangan buah-buahan. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan yakni kebenaran Nabi Musa. Ya buktinya apa? Ketika paceklik ya, itu mereka datang kepada Musa. Musa ya, mintakan kepada Tuhanmu untuk hentikan ya musibah ini. Kami akan beriman jika permintaan kami dikabulkan. Namun setelah Allah hilangkan paceklik itu, mereka tidak kunjung beriman. Jadi 9 tanda tadi, tis'a ayatin bayyinat, 9 tanda kebesaran Allah yang nyata tadi itu tidak menjadikan mereka beriman. Walihada ra'isul mu'anidin, oleh karenanya ra'isul mu'anidin, pimpinan dari orang-orang yang menentang saat itu, arafal haqqa, sebenarnya mengetahui kebenaran ya, sebenarnya mengetahui itu benar ya. Ra'isul mu'anidin di situ ya adalah Fir'aun dan pembesarnya yang dimaksud adalah Haman. Fas'al bani Israil idja'ahum ay bitilkal ayatil bayyinat faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Fas'al bani Israil, tanyakan coba kepada bani Israil, idja'ahum, ketika dia datang kepada mereka, ay bitilkal ayatil bayyinat, dengan tanda-tanda yang nyata tersebut. Faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura, saya ngira kamu ini tukang sihir Musa. Ini kata siapa? Fir'aun ya. Jadi Musa, kamu ini bukan dari bukan satu yang istimewa. Ini kamu tukang sihir kan? Kamu bisa melakukan 9 ya tanda-tanda tadi itu hanyalah apa? Hanyalah karena kamu itu tukang sihir. Faqala Musa, lalu Musa menjawab, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi. Sungguh kalian sebenarnya sudah tahu, ma anzala haula, tidaklah mukjizat tadi itu datang illa rabbus samawati wal ard, kecuali diturunkan oleh rabbus samawati wal ard, oleh Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, basair, sebagai bukti-bukti yang nyata. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura, saya mengira kamu nanti wahai Fir'aun adalah termasuk orang yang masbura, orang yang akan binasa. Dibalik ya, Musa dituduh mashura, sedangkan Musa menjawab, kamu Fir'aun la'adunnuka ya Fir'aun masbura, kamu nanti saya kira akan termasuk orang yang binasa ya. Wa qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah berfirman, wajahadu biha, mereka mengingkari
Ya, mengingkari bukti-bukti yang dibawa yang dibawa Musa itu. Wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya diri mereka itu istaiqanatha, yakin sebenarnya di dalam hati mereka itu percaya sebenarnya Musa itu punya tanda-tanda kebesaran yang nyata. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan tukang sihir tidak bisa meniru Musa itu. Coba saya kasih satu saja contoh. Yakni ketika beradu tukang sihirnya Fir'aun dengan Musa. Tukang sihirnya Fir'aun itu merubah tali-tali menjadi ular. Itu bukan berubah secara nyata, tapi yukhayyalu 'alaiha, dihayalkan. Jadi tali-tali yang dilemparkan oleh yakni tukang sihirnya Fir'aun itu hanya yukhayyal, kata Allah, hanya dihayalkan oleh orang yang melihat itu, terhayalkan itu apa? Ular. Sedangkan Musa ketika melemparkan tongkatnya itu bukan yukhayyal, tapi kata Allah fa idza hiya hayyatun tas'a, tongkat itu seketika berubah menjadi ular, berubah jadi ular. Jadi sepinter-pinternya tukang sihir di muka bumi ini, tidak ada yang bisa merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini rumus kaidah ya. Dari masanya dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, tukang sihir itu tidak bisa merubah satu benda kepada benda yang lain. Tali berubah jadi ular itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir. Hanya yukhayyal, hanya dijadikan terhayal oleh orang yang melihatnya itu seakan-akan apa? Ular. Sedangkan Musa itu fa idza hayyatun tas'a, tongkat itu berubah jadi apa? Ular. Ini diketahui oleh tukang sihir. Ya, kalau orang nggak ahli tukang sihir nggak tahu kalau itu ya satu yang besar. Makanya tukang sihir saat itu ya langsung sujud, ya, langsung tersungkur sujud kepada Allah karena tahu akan bahwasannya apa yang menjadi mukjizatnya Musa itu bukan sihir. Tapi Fir'aun ya mengelak, minta tanda lagi. Akhirnya Musa keluarkan tanda berikutnya, yakni mengeluarkan tangannya dari sakunya, dikeluarkan keluar cahaya yang terang menyilaukan mereka. Pun mereka ya Fir'aun dan Haman bala tentaranya tidak beriman. Zulman wa uluwa, karena zalim dan tinggi hati. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau beriman. Penyebabnya dua, zulman wa uluwa, karena zalim mereka itu, dan yang kedua uluwa, mereka merasa tinggi hati. Wa qala huna, dan di dalam ayat ini Allah berfirman, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi." Yakni yang ditujukan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa mala'ihi di situ? Kata mufassir, kata Syekh Sa'di, kahaman, seperti Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Ya, Haman ini orang kepercayaannya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Ya, bahkan Haman ini merangkap banyak hal. Haman ini ketua proyeknya Fir'aun. Kalau bangun-bangun itu Haman yang dipercaya. Menjadi penasehatnya Fir'aun, ini Haman. Ya, Haman ini dia ya diabadikan ya di dalam Al-Qur'an dan ya sejarah. Ya, Haman ini menjadi partnernya atau menjadi kaki tangannya Fir'aun, tapi bukan dalam hal kebaikan, bukan penasehat kebaikan, tapi penasehat keburukan. Jadi kalau Fir'aun umpamanya ingin berbuat kerusakan, dan itu memang menjadi sifatnya Fir'aun, Haman ini selaku penasehat bukan malah menasehati untuk menghentikan, tapi malah mendukungnya. Bahkan terkadang punya ide yang
mana idenya tersebut untuk menindas Bani Israel, ya. Bani Israel saat itu adalah kasta terendah yakni di kaumnya Firaun, ya. Jadi Firaun itu punya kaum yang berkasta-kasta. Di kasta ada yang kasta orang-orang ya kaya, dan ada orang yang berkasta rendah. Bani Israel ini digolongkan ke kasta rendah karena pendatang. Sebenarnya Bani Israel ini awalnya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian semenjak ya hijrah ke Mesir, ya, semenjak hijrah ke Mesir, kemudian telah berganti, yakni raja. Akhirnya Firaun jadi raja. Ini Bani Israel ini turun tahta, ya, turun kasta. Ya, dulu dimuliakan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bani Israel ini anak keturunannya Yakub. Ya. Pergi ke Mesir saat Yusuf itu jadi raja, mereka dimuliakan. Ya, ini menunjukkan, ya, menjadi pelajaran bahwasanya ya, waktu terus berjalan bergulir. Ya. Ada saatnya kita ada di atas dan ada saatnya kita di bawah. Bani Israel ini mengalami ya naik turun kasta. Dulu sempat mulia, kemudian rendah di masa Firaun, dibuat mainan. Di masa Firaun itu Bani Israel ini dibuat mainan. Dan sekarang ya Bani Israel ini meninggi lagi, tapi dalam hal keburukan lagi. Ya. Tapi wallahu alam, apakah yang sekarang Israel itu anak keturunannya ada nasab dari sana? Ada yang mengatakan tidak bernasab ke sana, cuma mengaku-ngaku bernasab ke sana. Wallahu a'lam. Jadi yang Israel yang sekarang ada itu adalah mengaku-ngaku Bani Israel yang dulu. Wallahu a'lam. Ya, dan mereka membuat kerusakan. Dulu mereka itu pernah hina dina di masanya Firaun. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian fastakbaru, mereka takabur, mereka sombong, ya. Ai takabbaru 'anil iman, mereka sombong untuk beriman billah kepada Allah. Wastakbaru 'ala anbiya'ihi, mereka sombong terhadap nabi-nabinya. Wa kanu qauman 'alim, mereka menjadi kaum yang alim, yang tinggi hati. Ai wasafahum al-'ulu, Allah sifati mereka dengan al-'ulu, sifat tinggi hati, wal qahr, ya, yang diktator, wal fasad, suka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Falihadza sadara minhum al-istikbar, oleh karenanya muncul kesombongan pada mereka itu. Dzalika ghairu mustakfirin minhum, itu tidak menjadi satu yang aneh dari mereka. Faqalu, maka mereka berkata, kibron watihan wa tahdhiran, dengan sombongnya, watihan, dan dengan congkaknya, wa tahdhiran li du'afa'il uqul, dan mewanti-wanti terhadap du'afa'il uqul, terhadap orang-orang yang lemah, yang akalnya lemah, wa tamwiha, dan mengelabuinya. Anu'minu li basyaraini mithlina, itu yang sering diungkapkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Anu'minu li basyaraini mithlina, mereka memprovokasi, mungkinkah kita akan beriman terhadap dua manusia, li basyaraini, terhadap dua manusia, maksudnya Musa dan Harun, mithlina, yang dia itu semisal dengan kita, sama manusia, ya. Qalahu min qablihim sawa'an bisawa'in, yang juga sama dikatakan oleh orang sebelum mereka itu sawa'an bisawa'in, sama saja. Sebelum mereka Nabi Shalih, ya, Nabi Hud, Nabi Shalih, nabi-nabi sebelum Nabi Musa itu sama, yang dikatakan oleh pembesar mereka untuk memprovokasi rakyat jelata itu sama kalimatnya, apa? Anu'minu li basyarai,
Ya. Apakah kita akan beriman kepada manusia yang mithlina, yang sama seperti kita? Ngapain? Ada yang dari mereka itu minta seandainya Allah itu ingin mengirimkan nabi, harusnya nabinya dari apa? Malaikat saja, bukan manusia. Itu seperti di kaumnya ya Nabi Nuh, Nabi Shalih, seperti itu. Tasyabahat qulubuhum fil kufri. Sama saja hati-hati mereka itu di dalam kekufuran. Ya, kisah-kisah orang yang kufur dari dulu ya sampai zamannya Nabi Musa, bahkan sampai sekarang itu sama. Tasyabahat qulubuhum fil kufri. Sama saja hati mereka itu dalam kekufuran. Fatasyabahat aqwaluhum, dan mirip ya, sama saja aqwaluhum, ungkapan-ungkapan mereka, ucapan-ucapan mereka ya gitu-gitu saja. Ya, berkisar seperti itu ungkapannya. Wa af'aluhum, dan perbuatan mereka, tindakan mereka dari dulu ketika ada nabi ya dihalang-halangi, dihadang, sama sampai sekarang itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Wajahadu minnatallah alaihima birrisalah, dan mereka mengingkari minnatallah, yakni anugerah Allah, alaihima birrisalah, yang diberikan kepada keduanya, yakni kepada Harun dan Musa, birrisalah, berupa risalah. Harusnya risalah yang diberikan kepada Harun dan Musa ini harusnya disyukuri, tapi mereka apa? Mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Terus juga yang menjadi alasan Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau beriman, wa qaumuhuma ay banu Israil lana abidun. Kaumnya Musa itu, pengikutnya Musa, yakni rata-rata dari kalangan Bani Israel itu ya, meskipun tidak semua Bani Israel beriman kepada Musa, itu lana abidun, itu menjadi budak-budak kami ya, ay ma'budun ay mu'abbadun bil a'mal wal ashwal asyaqah. Mereka menjadi budak-budak kami dalam al-a'mal, dalam pekerjaan, wal ashwal, dan kesibukan asyaqah, yang menyibukkan. Jadi ya diperbudak. Bani Israel itu di masanya Firaun disuruh-suruh, disuruh angkat-angkat, disuruh membangun bangunan. Di antara pekerjaannya adalah Firaun itu pernah menyuruh Haman untuk membuat yakni bangunan besar untuk melihat Tuhannya Musa, ya, untuk melihat Tuhannya Musa. Ini atas permintaannya Firaun. Ya, ada yang mengatakan ya di antara mufassir yang belakangan, ya piramid yang ada sekarang itu termasuk bagian dari arsitek bangunannya Haman. Bangunannya siapa? Haman. Atas perintah siapa? Firaun. Tujuannya untuk apa? Melihat Tuhannya siapa? Tuhannya Musa. Siapa Tuhannya Musa? Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira Allah itu tingginya segitu. Jadi bangun piramid ya, bangun bangunan tinggi bukan untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa. Nah, dan pekerja-pekerjanya itu adalah Bani Israel, dan tidak dibayar, ya, tidak dibayar. Wa in najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini Allah kisahkan ya dalam Al-Baqarah dan surat-surat lainnya tentang bagaimana kedzalimannya Fir'aun terhadap Bani Israel itu. Saking zalimnya, di antara kedzalimannya adalah Fir'aun itu menyuruh bala tentaranya untuk menyembelih yudzabbihuna abna'akum, untuk menyembelih anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ya. Ini ada ceritanya sebenarnya. Kenapa kok Firaun itu menyuruh menyembelih anak-anaknya Bani Israel? Anak-anaknya Bani Israel ini kan kasta terendah. Tapi Firaun itu pernah mimpi Mesir itu terbakar, kecuali
Bani Israel. Sehingga mimpi itu disampaikan kepada tukang sihirnya Firaun. Ini maksudnya apa? Takwilnya apa? Ini nanti akan muncul dari Bani Israel itu seorang pemuda yang nanti akan menggulingkan kekuasaanmu, yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Waduh, bingung Firaun. Wah, kalau begitu tidak boleh ada yang hidup, tidak boleh ada calon-calon pemuda dari kalangan Bani Israel, sehingga anak-anak laki-laki yang lahir itu semua dibunuhi. Seperti itu kisahnya. Saking dolimnya Fir'aun, dan agar kekuasaannya tidak tergantikan, kekuasaannya tidak tergantikan. Nah, barakallahu fiik. Diadani. Kemudian mungkin pertanyaannya jangan banyak-banyak karena nanti tadi kata panitia ada makan-makan lagi. Terus juga ada pertanyaan via WA. Barakallahu fikum. Monggo diadani. Monggo. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ustaz dan jamaah sekalian bahwa sekarang ini Anda mau menyampaikan pertanyaan yang tidak sesuai tema pada malam hari ini. Kebetulan ini dari ikhwan yang baru ngaji juga. Akan tapi beliau sekarang ini lagi terkena musibah dunia, yaitu usahanya lagi bangkrut. Awal cerita, teman ini setelah beberapa tahun ngaji, beliau baru paham bahwa riba itu dosa yang sangat besar. Bahkan Allah memerangi kepada orang-orang pelaku riba. Seiring berjalannya waktu, teman ini takut juga. Usahanya yang dulunya selalu mendapatkan modal dari bank-bank konvensional, bank umum kan. Kemudian beliau bertekad untuk berhenti atau mandiri, alias tidak lagi meminjam uang di bank sebagai modal usaha. Akan tapi pada Allah beberapa saat kemudian usahanya ini bangkrut. Setelah bangkrut, datanglah salah satu dari keluarga besarnya mengatakan atau memberikan nasihat. Memprovokasi. Kamu ini kan lagi bangkrut, lagi roboh, katanya gitu. Maka minjamlah lagi ke bank. Karena dalam agama, menurut saudara ada ini, bahwa orang kalau lagi sudah keadaan darurat itu boleh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada Allah. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebenarnya batasan darurat itu seperti apa? Kemudian lanjut lagi, cerita lagi. Kemudian lama-lama si teman ini makin lama makin susah. Karena susah itu datanglah lagi saudara yang tadi mengatakan bahwa wahai saudaraku, cobalah dipikir lagi, ngajimu itu sudah benar atau belum? Seandainya kamu benar, kamu mengatakan ingin mendekatkan diri kepada Allah, harusnya kamu itu ditolong oleh Allah. Tapi buktinya apa? Kamu semenjak rajin ngaji justru usahamu bangkrut dan kehidupanmu menjadi tidak karuan gitu. Sampai di sini apa tanggapan Ustaz terhadap cerita ini, khususnya yang pertama tadi masalah darurat, yang kedua perkataan saudara yang mengatakan kalau orang benar itu seharusnya ditolong oleh Allah. Itu saja. Baik, barakallahu fikum. Terhadap penanya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan Allah normalkan kembali usahanya menjadi usaha yang berkah ya. Meskipun dari segi nominal keuangan dan kekayaan tidak seperti secara asal, tapi yang penting normal dan berkah
ya, cukup dan berkah. Dari awal tadi, dari awal cerita menunjukkan bahwasannya perjuangan menjadi orang yang baik itu tidak mudah, ya, karena memang setan itu senantiasa mengganggu kita untuk terhalang menjadi orang yang baik. Untuk berhenti dari riba ini adalah satu kebaikan, dan alhamdulillah saudara kita, saudara penanya adalah orang yang baik. Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, dia berhenti dari amaliyah riba. Hanya saja setelah berhenti dari amaliyah riba, ujian datang, ya. Namanya orang beriman, ya, ada ujiannya. Setiap kita ada ujiannya, dan saudara kita ini diuji dalam hal yakni hartanya. Maka ya kesimpulannya, saudara kita ini sebaiknya untuk membangun usaha berikutnya jangan yang besar-besar, yang di luar kemampuannya sampai berhutang ke bank, jangan, ya. Dimulai dari satu yang kecil yang dimampuinya, ya. Tidak harus membangun usaha ini suatu yang besar sehingga sampai hutang ke bank, ya. Karena untuk memulai kalau usaha itu besar, ya, itu nanti biayanya, modalnya juga besar, hingga nanti akan timbul tadi ketika gagal, saudaranya yang nggak ngerti agama akan memprovokasi dia. Coba dikoreksi ulang ngajimu itu, ngajimu bener apa enggak itu? Kok Allah nggak nolong kamu? Jangan-jangan kamu salah. Nah, itu ya provokasi setan, ya, setan dalam bentuk manusia, ya. Jadi orang baik, orang benar itu bukan dilihat dari orang itu miskin atau kaya, ya. Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu anak orang paling kaya saat itu di kaum Majus, ya. Ketika hijrah, ya, hijrahnya panjang ceritanya Salman Al-Farisi sampai Madinah, sampai ketemu Nabi itu. Dia menjadi seorang yang biasa, tidak membawa pakaian, tidak membawa apa. Terus apakah kita katakan Salman Al-Farisi dalam kesalahan? Allah tidak menolong dia karena dia miskin. Bahkan Salman Al-Farisi ini menjadi budak, rela menjadi budak untuk bisa berangkat ke Madinah bertemu Nabi, itu menjadi budak. Anaknya seorang yang paling kaya menjadi budak. Lalu kita apakah berkata Salman Al-Farisi ini apa namanya? Orang yang salah karena tidak dibantu oleh Allah, tidak dibantu oleh Tuhan. Maka ketika kita terpuruk ekonomi itu sabar, ya. Dan kalau kita lihat sisi positifnya, kita lebih positive thinking, husnudzon kepada Allah, itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, ya. Jadi Allah memberikan kesusahan itu untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Bagaimana kita bisa menghapus dosa kita yang banyak itu sebelumnya itu? Sebersih-bersihnya kalau tidak dengan taubat dan dengan cara Allah memberikan sakit, musibah, ujian, gitu. Jadi untuk saudara penanya harap untuk terus bersabar, ya, melakukan taqarrub kepada Allah, perbanyak salat, istighfar, ya, tingkatkan ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari, ya, dari arah mana saja yang dia tidak pernah mengiranya. Jadi terus, ya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Terus untuk masalah dunia tadi, usaha tadi, jangan
memulai dari satu yang besar, karena nanti ya akan terlilit hutang. Ya, mulai dari yang kecil, karena memang memulai besar lagi itu butuh biaya yang besar. Itu nasihatnya. Jadi tidak harus besar usahanya itu, agar tidak hutang-hutang lagi. Ya. Nah, barakallahu fiik. Terakhir, itu sudah siap anunya itu, baksonya. Assalamualaikum. Tidak tambahan, apakah orang yang tadi menulis utang riba tadi boleh dikasih zakat atau ulama Boleh dikasih? Sangat harus dan bahkan diutamakan. Nah, barakallahu fiik. Jadi baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, orang yang seperti itu masuk orang yang du'afa, yang fakir, ya, masuk miskin, masuk fakir saat itu. Ya. Meskipun sebelumnya kaya raya, ketika dia berhenti lalu hartanya hilang, maka saat itu dia statusnya fakir miskin. Ya, malah orang-orang yang seperti itu yang harus diutamakan supaya tetap dalam dalam keimanannya, dalam hijrahnya tersebut. Karena hijrah dari riba meninggalkan riba itu satu yang berat, harus didukung, harus didekati oleh saudara-saudara muslim lainnya, harus diadakan pendekatan, jangan ditinggalkan, ya, harus dibantu, harus ditolong. Bahkan bukan hanya zakat, tapi juga sedekah, dibantu, dikuatkan pendiriannya, dikuatkan hijrahnya tersebut, ya. Jangan ditinggalkan. Cukup mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.